Sidang kasus pembunuhan siswi SMA Negeri 1 Dian Mileni Afifah dengan terdakwa Wardiaman Zebua kembali digelar di Pengadilan Negeri Batam Selasa siang. Dalam sidang dengan agenda eksepsi atau keberatan dari terdakwa ini, 9 tim kuasa hukum Wardiaman menolak dengan tegas seluruh dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang sebelumnya. Alat bukti yang diajukan oleh penyidik juga dianggap tidak sah. Menurut tim kuasa hukum Wardiaman, tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwa Wardiamanlah pelaku pembunuhan dan pemerkosaannya. Dan tidak satu pun menerangkan bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban. Dalam ketentuan pasal 184 KUHP telah diatur 5 jenis alat bukti yang sah. Alat bukti yang salah satunya keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana. 2. Keterangan ahli. Ada 5 orang saksi ahli yang diminta keterangan oleh penyidik untuk meneliti semua barang bukti yang disita oleh penyidik dihubungkan dengan fakta kejadian. Bahwa saksi ahli Kombes Pol Dr. Anus Putut Cahyo Widodo, DMF, MSI menerangkan rambut kemaluan yang lepas berasal dari terdakwa dan profil DNA campuran cocok dengan korban dan terdakwa. Akan tetapi apabila dikaitkan dengan kronologis terdakwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, pada saat terdakwa pingsan dapat memberikan kesempatan bagi pihak kepolisian untuk mencabut cerita baru untuk memojokkan terdakwa. Terdakwa dalam keadaan pingsan dan tidak sadarkan diri sebelum ditetapkan sebagai tersangka, pihak penyidik bisa saja melakukan pemanggilan bulu kemaluan dan darah terdakwa. Waktu tersebut adalah kesempatan baik bagi pihak kepolisian untuk menggambarkan perkara ini, membuat seolah-olah bulu kemaluan terdakwa tersebut ditemukan pada tubuh korban dan darah terdakwa pada tubuh korban. Kami beranggapan bulu kemaluan dan darah terdakwa apakah dapat pindah dengan sendirinya. Kami berkeyakinan ada pihak oknum yang melakukan pemindahan tersebut pada saat terdakwa pingsan di ruang penyidik. Bahwa saksi ahli Nurpolis SH bin Daroji menerangkan bahwa terdakwa telah berbohong dan tidak jujur pada saat tes kebohongan poligrafi lie detector. Akan tetapi harus diketahui pada saat tersebut tidak ada yang tahu dari pihak terdakwa maupun kuasa hukumnya diadakan tes uji tersebut dan tidak dapat dipastikan bagaimana keakuratan tes uji tersebut. Berdasarkan kutipan kami, menurut Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia, Distribusi Probowati. Meski demikian, orang tua Dian Mileni Afifah Bob Fages meyakini bahwa Wardiamanlah pembunuh putrinya. Hal tersebut berdasarkan keterangan kuasa hukum Wardiaman saat rekonstruksi dan sidang pra-peradilan beberapa waktu lalu. Menurutnya ada pertemuan antara Wardiaman dengan putrinya, meskipun pertemuan tersebut dinyatakan tidak pernah ada oleh tim kuasa hukum Wardiaman. Mengingatkan kembali keterangan pengacaranya yang menyatakan waktu di sidang pra-peradilan itu kalau nggak salah dibacakan oleh utusan Sarumaha. Kenyataannya begini. Intinya tersangka merasa terhipnotis lalu sampai di Sungai Ladi. Intinya pengacaranya ini mengoreksi pernyataan yang diungkapkan pihak penyidik dengan pembenaran yang diucapkan oleh tersangka. Ini ada perbedaan redaksi antara tersangka dengan penyidik. Tapi intinya kalau menurut saya di situ adanya pengakuan bahwa memang tersangka bertemu. Perbedaan redaksi antara yang disampaikan tersangka dengan kepada penyidik dan dengan kepada pengacaranya itu menyatakan bahwa memang tersangka berbohong. Entah siapa yang dibohonginya, entah pengacaranya, entah penyidiknya. Ini kan perbedaan redaksi ucapan aja nih. Entah siapa yang dibohongi. Bob Fages juga menyayangkan tim kuasa hukum Wardiaman yang menyebutkan bahwa keluarga korban tidak pernah hadir di pengadilan untuk menyaksikan sidang. Menurut Bob Fages, keluarganya selalu datang setiap berlangsungnya sidang, mulai dari sidang pra-peradilan hingga sidang kali ini. Sidang ini akan dilanjutkan Kamis 31 Maret 2016 mendatang. Agendanya adalah jawaban jaksa penuntut umum dari eksepsi terdakwa. Nur Eka Devi Muhamzani, Kelas 7 menginformasikan.